Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih adik-adik karena sudah hadir hari ini. Jadi kita hari ini bakal ngadain sesi konseling kelompok. Topiknya kurang percaya diri dan kecemasan dalam belajar. Jadi sebelum kita mulai, saya ingin menegaskan bahwa semua hal yang kita sampaikan di sini bersifat rahasia, gak boleh saling ngejek atau disebarluaskan. Jadi kita berada di ruang aman buat berbagi dan mendukung. Jadi kita minta buat adik-adik semua untuk bisa terbuka dan aktif berbagi ya. Oke, sebelumnya kan ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Alangkah baiknya kita sama-sama mengenal satu sama lain, pendekatan kenal kan. Perkenalkannya dari kakak dulu ya. Perkenalkan, nama kakak Octaviana Putri Askar, dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Metro, jurusan Bimbingan dan Konseling, semester 3. Saya Ika, pernah dari PDBK juga. Selanjutnya Gila. Siapa? Selanjutnya Kan kakak udah kenalan nih, sekarang kita udah kenalan. Semoga kedepannya kita bakal lebih akrab dan saling mengenal lebih dalam. Tapi sebelum kita mulai konseling kelompok pada hari ini, kayaknya kita harus ice breaking dulu ya. Setuju nggak? setuju nggak ini? Ya, jadi nanti ini kita es breakingnya kalau kita bilang tepuk pagi, tepuknya sekali. Kalau tepuk siang, tepuknya 2 kali. Kalau tepuk sore, tepuknya 3 kali. Kalau tepuk malam, nggak tepuk. Sudah siap semua? Siap? Pagi, siang, sore, malam. Oke, kali udah konsentrasi ya, udah fokus. Sebelumnya adik-adik di sini apakah udah pernah melakukan konseling kelompok? Sudah pernah belum konseling kelompok seperti ini? Oke, di sini kakak sendiri akan memaparkan apa itu konseling kelompok. Jadi konseling kelompok itu adalah proses bantuan yang diberikan oleh konselor kepada sejumlah konseli atau peserta seperti adik-adik ini dalam suatu kelompok kecil melalui dinamika kelompok dengan tujuan membantu mereka memahami diri, memecahkan masalah, mengembangkan kemampuan sosial, serta mencapai perubahan perilaku yang lebih positif. Sudah dipahami? Sekarang kita mulai aturan konseling kelompok hari ini ya. Di sini saya minta kita saling menghargai satu sama lain, nggak boleh saling mengolok-olok, dan semua yang dibahas di sini bersifat rahasia. Boleh cerita, boleh juga hanya mendengarkan. Apakah semua setuju? Jadi konseling kelompok hari ini kita sepakati waktunya kurang lebih 10 menit. Setuju? Jika ada yang masih malu atau ragu untuk berbicara, itu hal yang biasa. Di sini kita belajar bersama, tidak ada jawaban yang salah. Silakan masing-masing menyampaikan masalah belajar yang membuat kalian stres. Kita akan memilih salah satu atau 2 masalah yang akan kita bahas lebih dalam hari ini. Teman-teman lainnya juga boleh menanggapi atau memberi dukungan. Kapan terakhir? Jadi kapan terakhir kali kalian merasa stres karena tugas atau belajar? Mulai dari Amel dulu. Kapan terakhir kali merasa stres karena tugas? Pernah nggak? Nggak pernah ya? Ya bagus ya. Saya sebenarnya pernah nggak merasa stres karena banyak tugas? Ini saja. Selanjutnya pernah nggak merasa terbebani gitu loh? Biasanya kayak banyak terbebaninya kan biasanya apa? Ya, kita di sini harus cerita semua. Harus cerita. Baru dikasih oh jadi tugasnya Gitu ya. selanjutnya
Selanjutnya, biasanya kan kalau lagi stres berbagi tugas itu perasaan apa yang muncul? Kayak takut kah atau gimana? Takut ketinggalan kita sama kalian atau kebangunan kita. Nah biasanya di antara kalian nih kalau misalnya kita lihat temennya tuh ada yang stres sama tugas itu kalian ada solusi nggak? Kalau dari kalian ada yang masih solusi gitu lah. Apa solusinya kalau misalnya kalian misalnya apa yang kalian lakuin besok? Jadi ya dari apa sih mengurangi stres belajar itu ada langkah kecilnya biar kalian tuh tidak menumpuk-numpuk kayak gitu. Misalnya tuh kayak membuat jadwal pelajaran, jadwal belajar kalian tuh harus milihin kayak hari ini saya harus belajar ini, nyelesain tugas ini dulu, mengerjakan tugas mana yang paling yang paling penting buat dikumpul kayak gitu. Apalagi tadi kan soal hafalan ya, banyak hafalan kayak gitu. Misalkan minggu ini ada hafalan apa, jadi kalian tuh harus fokus dulu ke hafalan yang pertama gitu loh, yang besok mau dikumpul kayak gitu. Jadi biar kalian tuh tidak stres juga. Terus mengurangi juga bermain HP saat belajar, biar kalian juga fokus buat menyelesaikan tugas atau juga mengerjakan tugasnya lebih awal. Jadi dari materi ini kalian bisa menyimpulkan nggak kalau misalkan mengelola stres itu kita dikurangi bermain HP, terus itu kalau kalian mau nyelesain kayak biar nggak terus menumpuk itu kalian harus membuat jadwal pelajaran kayak gitu. Ada yang bisa menyimpulin nggak? Ada yang ditanyain? Siapa kalian tuh kita siapa?
Ya, waktu itu kita nggak ada. Oh, Tapi rusak kelasnya itu ngomong di situ ada di mana? Karena sekolah aja sih kan. 5. Udah banyak Malam dulu. Kalian punya nggak gaya belajar yang cocok gitu? Misalnya kayak kalian suka kalau itu nggak boleh pakai HP ya? Oh, biasanya pakai. Kalian bisa kalau hafalan sambil ngapain gitu? Biar cepet nyantol hafalannya. Monitor gitu lah. kalau bilang susah sih itu juga sama sana yang itu ya. Jadi masuk di lama. Kan ada yang bisa sambil ditulis ulang lagi hafalannya. Kalian pakai cara itu juga? Bukan buat nulis, sudah ada. dan jadi udah dari di sini itu enggak main tadi itu kalau misalkan membawa stres itu kan tadi kalau di pondok itu menghafal yang kakak bilang tadi loh kayak kalian itu harus Yang lainnya nggak ada yang mau cerita dulu ekspresi gimana? Atau ditanya solusi apa? Ya udah, kalian mau cerita ini. Ayo tanya, misalnya kalian lagi ada aku nih kayak gini, kalau gimana ya cara ngatasinnya juga. Oh my, gimana ya konseling, ayo. Mau ada kita di sini, ayo ditanya. Mel nggak ada yang mau ditanyain, Mel? Cara ngatasin malu kah, atau gimana gitu. Boleh Tanya kalau aja. misalnya tentang belajar. Ayo, apa kan bakal malu biar bakal malu kasih biar clue-nya. percaya diri. Kalian sebutin, tanya biar cari tahu di situ. Ayo cepet deh. Kak, gimana kak, kalau Ayo, ada nih gitu. kenapa terjadi kak atau gimana? Ya apa? ya apa kayak dari insecure atau apa coba apa kita nanya itu Ini kayak di mana yang benar. paling cuma kayak kita beda nah selanjutnya masih bisa ngomong Sekali bisa bertemu ya. kalau kita ya kayak gitu Kalau kalau lain lain mungkin bergabung semuanya dicek aja. Kalau pondok udah berapa tahun? ya kurang lebih 5
udah lama berarti ini udah tahu ya caranya handle-nya gimana. Kalau yang lain itu mondok juga? Oh nggak ada juga ya? Nggak mondok. Jadi yang ngurus mondok dua ini. Ini nggak mondok juga kalian juga mesti kalau beres. Enggak. Dari kita tutup aja ya simpulannya. Jadi hari ini kan kita belajar bahwa stres belajar itu bisa diatasi. Jadi kita kenalin dulu penyebabnya, bisa dikenalin diri dulu, nanti baru bisa kita mulai dari sisi dulu. Terus biasanya kita bisa buat rencana belajar yang teratur sesuai dengan gaya tadi. Kalau tadi teman-temannya tadi dia nggak di tembok gitu ya, kalau biar cepat hafal gitu. Mungkin yang lain nih kalau nggak mondok kan biasanya dia punya HP ya buat lebih belajar gitu. Mungkin dia kalau mau belajar itu pakai mode audio gitu, jadi bisa belajar sambil mendengarkan gitu apa yang mau dipelajari. Baik ya, terima kasih atas kerjasamanya. Semoga apa yang kita belajar hari ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan diteruskan dengan Kak Novi dan Kak Gadis. Saya berharap nanti semuanya aktif berbagi ya, langsung berbagi aja apa yang kalian rasain, nanti biar anak-anaknya kasih solusi.